ada sesuatu di perut saya. Nambah apa? Nambah dede. Dia langsung salaman sama Cari, langsung ya udah nikah gitu, tiba-tiba udah kamu sah gitu. Sah gitu. Kalau berbicara kesalahan, semua manusia pasti punya salah gitu loh. Tapi kita bicara kebenaran aja. Nggak ada apa-apaan mas, Mbak, saya nggak ada apa-apaan. Hampir sebulan menyandang status Nyonya Siri Krishna, Regina dikabarkan tengah berbahagia. Ia kini sudah berbadan 2. Ya, di tengah kisruh keruh hubungannya dengan keluarga besar Krishna, tersebar kabar Regina tengah hamil muda. Penantiannya selama 5 tahun menunda momongan Nona Regina yang dinikahi Krishna penghujung tahun lalu. Saat ditemui tim kami kemarin, Regina yang tak henti-henti menebar kemesraan bersama Krishna masih enggan berbagi cerita bahagia di tengah keluarga mereka berdua. Pokoknya sekarang H2C lah, harap-harap cemas gitu. Karena sekarang kalau gue bilang iya nanti, wah yang doainnya kalau yang oke sih doainnya oke, yang enggak, aduh semoga. Nah itu makanya mendingan saya simpan baik-baik aja dulu. Nanti pas waktunya akan saya buka ya kan. Saya juga nggak mau langsung bilang, oh ada sesuatu di perut saya gitu kan. Nanti belum bilang ada sesuatu, tiba-tiba. Tapi satu hal, satu hal yang membuat saya happy. Artinya ketika weekend kemarin saya berkumpul dengan anak saya ketemu dengan anak-anak saya. Lalu apa mereka bilang katanya? Ya sekarang katanya Rafli, Dimas, ya kan, kakak apa semua hampir udah nggak mau melihat tayangan. Kenapa? Ya kan udah males ya ngeliatin gitu. Kenapa emangnya? Saudara-saudara ayah pada jahat katanya gitu. Tak seperti biasanya, Regina yang terbilang jarang merasa sungkan menyimpan kabar bahagia, justru mendadak berbalik melontarkan pernyataan mengundang penasaran. Benarkah sebenarnya tengah berbadan 2? Entahlah. Satu hal yang pasti, pasangan yang beda profesi ini sepakat tak akan menunda kehadiran momongan di antara mereka. Ya kata Mas Krishna harus siap, katanya begitu. Jadi ya udahlah, saya pikir juga udah 5 tahun sudah boleh lah kalau mungkin mau nambah ya kan. Nambah apa? Nambah dede. Ya buat rame aja ya, bikin rame di rumah deh. Sepi juga kalau dikit-dikit biarin rame aja nggak apa-apa. Ya kan, kasih banyak kan? Kasih berapa tuh? Kasih berapa menurut Ami? Ini nanyanya mau kasih berapa, bingung gue. Ini dia pikir sempoa kali padahal nih. Anak nih Pak. Kabar bahagia Regina tengah mengandung buah cinta Krishna masih mengundang tanya. Di tempat berbeda, madu cinta Regina, Dewi Hanuri, yang selama ini keras menolak di madu Krishna, justru sikapnya melentur lunak tak seperti semula. Bahkan ia meminta Dewi Purwanti dan asih iparnya untuk stop mencampuri urusannya bersama Krishna. Ada apa dengan Dewi sebenarnya? Benarkah ia kini siap berbagi suami dengan Regina yang dikabarkan tengah hamil muda? Inikah alasan dibalik perubahan sikap Dewi belakangan ini? Masalah saya udah kompleks ya, udah terlalu banyak yang ikut campur, kasihanin saya lah gitu sama anak-anak saya, terutama yang kecil. Anak saya tuh masih suka nangis. Saya masih berharap rumah tangga saya seperti dulu, seperti anak saya yang kecil bilang nih, kalau minggu biasa pergi sama ayah nih ya, kalau Sabtu kita makan ya, kita nonton sama ayah gitu. Karena sekarang saya mau coba serahin aja sama yang di atas deh. Mungkin kalau menurut saya apapun yang dilakukan oleh Dewi untuk menyelamatkan anak-anaknya, karena kan anak-anaknya berbicara kan kepada dia, terus lalu ada keluarga besarnya juga Dewi kan yang melihat kok makin nggak nyaman untuk posisinya Dewi, makin nggak nyaman untuk posisi anak-anak saya, sehingga akhirnya mereka kan melakukan apa tuh namanya kayak gimana gitu, keberatan. Itu wajar-wajar aja kalau menurut saya sih. Melenturnya sikap Dewi Hanuri justru menuai kecewa laskar pembelanya. Ya, Asih dan Purwanti yang selama ini gigih memperjuangkan hak Dewi sebagai istri sah Krishna justru berbalik menyerang dan menuding mereka telah memperkeruh suasana. Meregang kecewa, Asih curiga ipar mereka sudah bersepakat dengan Regina. Saya kecewa banget Mbak sama Mbak Dewi Hanurinya, saya kecewa banget. Tadinya Mbak Dewi Hanurinya dia minta tolong sama saya, dia nangis, dia berubah seperti itu. Saya kecewa sekali sama Mbak. Mbak kenapa Mbak seperti itu Mbak? Padahal Mbak tahu sendiri, Mbak sendiri yang meminta sama saya untuk menolong Mbak, untuk bilang statement seperti itu Mbak. Kan dia kan nginep berapa hari di Ancol sama Krishna. Saya menyesal itu dulu kan saya kan membuat statement bahwa istri Krishna dengan Krishna itu sudah bercerai. Nah saya udah minta maaf karena kan adik saya ini ngamuk-ngamuk.
gitu, karena itu bohong, belum ada perceraian, karena dia tahu banget gitu kan. Akhirnya saya minta maaf kepada Dewi Hanuri dan saya itu kembali ke keluarga, bergabung dengan Dewi Hanuri, istrinya Krisna, untuk membawa Krisna kembali. Setelah pulang dari Ancol sama Krisna, besoknya Dewi Hanuri itu membuat statement di media-media dengan kami ini udah nggak mau lagi berhubungan. Katanya keluarga besar tidak boleh ikut campur. Jadi akhirnya keluarganya dari Mas Krisna merasa kesal. Makanya saya datangkan ini sepupunya dan ini omnya yang mengetahui banget bagaimana ceritanya juga bahwa sebenarnya Dewi Hanuri itu belum dicerai dan belum, kalau katanya Regina katanya keluarga besar hadir di pernikahan. Alih-alih meredam kisruh keruh perang saudara keluarga Krisna, Dewi Purwanti dan Asi membawa paman dan sepupunya Sari menabuh genderang perang pada Regina dan Krisna. Jika tak ada aral melintang, Rabu esok mereka akan balik mempolisikan Regina. Bagaikan mimpi buruk, musibah sepupu saya itu Krisnamurti. Niatnya dapat di sini sih lorong itu tuh. Mau keluarga itu nyetujuin atau keluarga itu nggak nyetujuin, buat saya nggak ada masalah. Saya anak laki-laki, saya boleh menikah kapan waktu aja. Ya kan, kapan waktu saya datang tanpa dia dari wali atau apa dan sebagainya, sah-sah aja kok, buat saya itu aja. Saya ingatkan sekali lagi, kita tidak pernah ada bekas saudara. Ingat itu. Tapi kalau perempuan itu gampang dicari gitu ya kan. Mau 1000 seperti dia itu banyak gitu loh. Lebih dari itu banyak gitu loh. Ngapain seperti itu kok kamu pertahankan gitu. Itu pesan saya kepada Krisnamurti. Nah di sini pun juga saya tegaskan kepada kalian, artinya mau gandeng siapapun juga, termasuk engkong-kong saya, kalau perlu digali lagi kuburannya suruh bangun, nggak mempengaruhi daripada hubungan saya. Saya dengan Asi mau melapor balik, menunjukkan tindak pidana karena pertama pada pencemaran nama keluarga besar kami, kedua juga saya ditipu oleh Krisna dan itu perempuan yang nggak benar itu. Ya, saya akan lapor pidana saya. Ya kalaupun sekarang dalam permasalahan kami itu ada pro dan kontra. Mungkin saya juga bosan mendengarnya, tapi bagi saya namanya orang hidup ya kan. Tiba-tiba ya kutu-kutunya bukan kutu-kutu orang jauh, kutu-kutunya kutu-kutu dekat gitu ya. Biasa namanya judulnya juga kutu. Kalau di rambut kan kutu tuh di mana-mana harus dimusnahkan, dipencet jauh-jauh plak gitu, dibuang gitu. Jadi anggap aja sekarang kutunya lagi berketayangan, ya nggak apa-apa lah. Jadi anggap aja kalau misalkan itu si kutu lagi di rambut kita kan lagi gatel, bikin gatel aja ya. Bentar lagi juga musnah tuh kutu kalau keramas ya kan. Waduh pemirsa, makin panas membara banget nih ya kisah dari Krisnamurti dan juga tentunya keluarganya. Istilah baru dari Regina buat mereka yang mengusik kebahagiaannya bersama Krisna adalah kutu. Dengarkan tadi kan pemirsa ya, tinggal dikeramasin aja tuh langsung hilang kutu-kutunya, udah kayak tombe ya. Oh my god, Regina bukannya lagi hamil bu? Pesan orang tua ya, kalau lagi hamil jaga omongan dan sikap. Mbak Dewi aja, istri pertama Mas Krisna sekarang jaga sikap banget, kelihatan lebih cool, tenang, nggak mau ribut-ribut, sudah pasrah dan juga ikhlas. Tapi keluarga Mas Krisna malah makin panas membara pemirsa. Mungkin Mas Krisna bisa ya lah ya, undang keluarganya untuk mengenal lebih dekat dengan Regina supaya nggak terus-terusan panas. Ajak makan malam atau mungkin juga ajak nongkrong bareng gitu kan ya pemirsa. Dan pemirsa sudah hadir, saya James Purba akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya. Pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, yang berikut ini pemirsa juga masih panas banget. Apalagi kemarin Charlie Van Houten hadir memenuhi panggilan polisi dan diperiksa selama 5 jam pemirsa. Lama banget ya. Jadi benar nggak sih Charlie dan juga Rere Regina menikah? Apa ya kira-kira pengakuan Charlie di hadapan penyidik? Simak sesaat lagi pemirsa. Dia langsung salaman sama Charlie, langsung ya udah nikah gitu, tiba-tiba udah kamu sah gitu. Sah gitu. Kalau berbicara kesalahan, semua manusia pasti punya salah gitu. Tapi kita bicara kebenaran aja.